warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Witri Makfiroh, Darajatul Amin, kemudian Elsa MG, Dwi Ameliati Zakiyah, dan juga Aziza Pindasari. Di video ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Dapat dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi ialah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan prestasi dirinya, potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri yang menurut Tomlinson, yaitu 1. Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada konsep dan prinsip pokok, di mana harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi pembelajaran dan perkembangan belajar diakomodasi ke dalam kurikulum, yang mana perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, di mana dibagi berdasarkan tingkat kecerdasan, modalitas belajar, kesiapan belajar, minat, dan lain-lain. Yang keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat pada siswa, yaitu student-centered learning. Kemudian, contoh keberagaman anak di kelas. Keberagaman anak di kelas dapat muncul dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal minat, kemampuan akademis, latar belakang budaya, dan gaya belajar. Contohnya adalah dapat mencakup perbedaan minat dalam matematika, seni, olahraga, ataupun sains, serta perbedaan latar belakang keluarga, seperti bahasa yang digunakan di rumah. Selain itu, keberagaman juga dapat dilihat dalam gaya belajar. Ada beberapa anak yang mungkin lebih suka belajar melalui pendekatan visual, sementara lainnya akan lebih responsif terhadap pendekatan auditori ataupun kinestetik. Pemetaan kebutuhan belajar siswa, yaitu pengelompokan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas peserta didik untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat peserta didik. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar peserta didik. Banyak faktor yang mempengaruhi profil belajar siswa, seperti latar belakang keluarga, bahasa, budaya, karakter, kesehatan, dan kehususan. Ada 4 teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu teori ekologi, teori multiple intelligence, teori ZPD, dan juga teori learning modalities. Yang pertama yaitu teori ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Brownsburg-Berner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Teori multiple intelligence. Pada tahun 1983, seorang tokoh pendidikan dan psikolog berkebangsaan Amerika yang bernama Howard Gardner menulis buku yang berjudul Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Di dalam buku itu, Gardner mengungkapkan berbagai tipe kecerdasan anak,
istilahnya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Pada perkembangannya, awal teori Howard Gardner dalam buku Frame of Mind tahun 1983 dapat 7 teori kecerdasan bukan 7 teori, namun 7 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap anak. Jadi awalnya itu ada 7. Kemudian pada tahun 1990 jumlah kecerdasan majemuk menjadi 8 dengan kecerdasan naturalis. Dalam perkembangannya, selanjutnya Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Sehingga kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner ada 9, yaitu linguistik, visual spasial, musikal, logika matematika, interpersonal, intrapersonal, kinestetik jasmani, naturalis, dan eksistensial. Berikut ini adalah gambar dari 9 tipe multiple intelligence. Yang selanjutnya adalah teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah konsep dalam psikologi pendidikan yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Ini merujuk pada jarak antara apa yang seorang pembelajar mampu lakukan tanpa bantuan dan apa yang tidak dapat dilakukan tanpa bantuan. ZPD adalah tentang tugas yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri, namun dapat dicapai dengan dukungan, dan merupakan konsep kunci dalam memahami dan memberikan tingkat dukungan yang tepat pada siswa untuk pembelajaran dan perkembangan yang efektif. Teori pendukung yang terakhir adalah teori learning modalities. Teori modalitas atau modalities merujuk pada konsep dalam psikologi pendidikan yang mengacu pada saluran sensorik atau jalur menuju mana individu menerima, memproses, dan menyimpan informasi. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu cenderung memiliki preferensi dalam cara mereka menerima informasi, dan pendekatan pembelajaran yang memperhitungkan preferensi modalitas ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Misalnya, sekitar 25-30% siswa cenderung memiliki preferensi visual, 25-30% auditori, 15% kinestetik, dan 25-30% memiliki preferensi modalitas campuran. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai gaya belajar VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.